Kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini. Amin ila anqal. Innama yudhakkaru man yajuzu alaihi al-ighfalu wa innama yunabbahu man yumkinu minhul ihmalu. Innama yudhakkaru, sesungguhnya yang perlu diingatkan itu adalah man, siapapun yajuzu alaihi, yang mungkin baginya al-ighfalu, untuk lalai, lupa, lalai, ihmal, ighfal, lupa. Jadi yang perlu diingatkan adalah yang mungkin lupa. Wa innama yunabbahu, dan sesungguhnya yang perlu diingatkan. Kalau tadi diingatkan, diperingati, diberi peringatan. Wa innama yunabbahu, dan sungguh yang perlu diberi peringatan itu man yumkinu minhul ihmalu, siapapun yang mungkin dia itu adalah teledor. Ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Terus oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari kita terus didorong, kita dikatrol terus, agar urusan kita dengan Allah betul-betul bersih, tulus, ikhlas karena Allah. Ada hubungannya doa pada pertemuan yang lalu tentang doa. Masih ada hubungannya dengan doa. Gambarannya begini, walillahil mathalul a'la. Hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Seorang istri mendapatkan jatah dari suaminya. Setiap bulan uang nafkah. Baik. Kemudian sang suami itu lupa. Maka pantas setelah sang istri itu mengingatkan, suamiku, sudah harinya harus belanja ini. Suamiku lupa ya. Kalau begini kisahnya nggak ada masalah. Dan tidak dianggap sesuatu yang tidak nyaman bagi sang suami. Tapi suami dalam keadaan sadar, ingat sudah nyiapkan uang nafkah, semuanya sudah dirajin. Tiba-tiba istri berkata, bang jangan lupa loh ya uang nafkahnya. Enggak enak banget. Bisa saja marah, sudah disiapin masih. Ini sesama manusia. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Jangan sampai kita tuh tiba-tiba tidak punya adab di dalam berdoa. Allah tuh tahu hajatmu. Tidak perlu kau ingatkan, Allah tahu. Allah sudah berjanji akan memenuhi. Allah sudah tahu keadaanmu. Allah yang maha kasih. Gak perlu kita mengingatkan dalam bahasa lain. Allah sudah tahu. Yang perlu diingatkan siapa? Yang bisa lupa. Yang perlu dikasih peringatan siapa? Yang bisa lalai. Allah tidak lupa dan Allah tidak lalai. Ini maknanya bukan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengelarang kita untuk memohon dan berdoa kepada Allah, akan tapi hendaknya kita itu menata hati kita agar kita beradab kepada Allah. Jangan sampai permohonan kita itu ternyata mengandung sesuatu yang menunjukkan kalau kita su'ul adab, tidak punya adab kepada Allah. Ini ya, jangan sampai kita ini memohon kepada Allah itu tidak dengan keyakinan kalau Allah sudah tahu apa yang kita rasakan. Justru itulah makanya iftikar kita menampakkan penghambaan kita ini. Kita tahu Allah tahu keadaanku. Makanya Imam Haddad kemarin kita sampaikan mengatakan qad kafani ilmu rabbi. Harus seperti itu. Di saat kita memohon itu harus dengan kesadaran penuh bahwasanya Allah Maha tahu yang kita panjatkan saat itu. Nah ini. Kesadaran pada diri kita bahwasanya Allah tahu bahwa apa yang kita panjatkan ini penting. Sehingga panjatan kita ini punya makna penghambaan kepada Allah. Jadi di saat kita memohon kepada Allah ini justru untuk menampakkan tentang keagungan Allah zat yang maha disembah, dan untuk menampakkan bahwasanya kita adalah seorang hamba. Maka tetap berdoa. Bukan berarti tidak berdoa.
Bukan tidak berdoa. Hanya Imam Ibn Athaillah ini mewanti-wanti, memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai permohonanmu kepada Allah itu adalah seperti orang yang meyakini kalau Allah itu tidak ngerti hajat kita. Lah, ada tanda-tanda kalau dia punya keyakinan yang seperti itu. Apa? Tandanya adalah di saat belum terkabul langsung ngomong, aduh kenapa saya tidak kabul? Seolah-olah Allah tidak tahu hajatnya. Padahal Allah maha tahu tentang hajat hamba tersebut. Dan Allah maha tahu apa yang bisa. Apa yang Allah berikan. Apa yang lebih masalah untuk hamba tersebut. Cuma dasar seorang hamba ini adalah dalam panjatan doanya tidak. Atas dasar keyakinan Allah maha tahu yang sesungguhnya. Maka bisa saja di penghujung atau setelah berkali-kali dia memanjatkan doa lalu tidak kunjung terlihat terkabul, bukan tidak terkabul, tidak kunjung terlihat terkabul, maka buru-buru dia mengatakan tidak dikabul doaku. Padahal pengkabulan doa dari Allah dengan bermacam-macam. Ada pengkabulan dalam bentuk yang berbeda, ada pengkabulan dalam waktu yang berbeda. Nah ini kan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dia terburu-buru, dia mintanya merah saja. Sementara bagi Allah maha tahu merah tidak cocok buat dia, akan diberi yang hijau. Nah ini. Maka memang dia tidak mengatakan Allah tidak tahu, akan tapi dari perilakunya ini. Perilakunya ini, kalau dia tiba-tiba enggak menganggap bahwasanya selagi tidak dikabul doanya, sudah mau gimana lagi, berhentilah dia beribadah. Berhentilah dari dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia menganggap bahwasanya tidak terpenuhi hajatnya. Maka dikatakan baginda Nabi, innallaha yaqbalu, innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal, atau kama qala Rasul. Sesungguhnya Allah akan selalu mengkabul hambanya dalam memohon selagi dia tidak terburu-buru. Terburu-buru ya itu tadi. Belum apa sudah mengatakan tidak dikabul doaku. Maka akhirnya berhenti dari doa. Makanya termasuk orang yang selama ini memanjatkan doa kemudian berhenti dari berdoa, yaitu tadi. Bisa jadi karena di dalam memanjatkan doa adalah tidak dengan kesadaran yang penuh kalau Allah maha tahu. Kalau Allah maha tahu, tidak menyadari itu. Sehingga permohonannya adalah betul-betul permohonan yang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk menampakkan penghambaannya kepada hatinya di hadapan Allah. Jadi menampakkan, maksud menunjukkan kepada dirinya kalau saya adalah seorang hamba. Kita ingin menunjukkan penghambaan di hadapan, menampakkan penghambaan di hadapan Allah. Maknanya adalah menunjukkan kalau kita ini hamba di hadapan Allah SWT dengan kepatuhan kita, dengan tunduk kita, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, dan memang seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, ada sebagian manusia itu adalah tidak berani memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bukan karena dia tidak mau berdoa, akan tapi khawatirlah ini di saat memohon kepada Allah, khawatir seolah-olah dia itu kok tidak tahu, tidak meyakini kalau Allah melihatnya, sehingga dia harus menunda dalam memohon. Sehingga permohonannya arifin billah itu betul-betul benar permohonannya seorang yang kenal Allah, benar-benar permohonan atas dasar kalau dia itu seorang hamba di hadapan zat yang maha agung, zat yang layak, yang pantas untuk disembah. Dan permohonan ini adalah murni karena ini adalah menjalankan perintah Tuhannya, Tuhan Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum, tanpa dibarengi dengan kemauan untuk dirinya sendiri, hadzun nafsinya sudah tidak ada. Maka dia memohon, sehingga permohonan doanya betul-betul khusyuk, dan itu ibadah, dan betul yang namanya doa adalah mukhul ibadati. Mukhul ibadah, saripati ibadah. Nah, ini khusyuk dalam ibadah. Sehingga nggak akan ada perubahan di dalam pengabdiannya kepada Allah. Ada orang berbuat baik di saat diberi oleh Allah karunia. Di saat dikurangi lalu berubah. Ada orang berbuat baik di saat diberi Allah ujian. Di saat mendapatkan karunia berubah. Nah, tidak semacam itu, karena dalam keadaan apapun dia adalah seorang hamba dan terus
menerus menyadari kalau dirinya seorang hamba, inilah yang menjadikan dia istiqomah di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam panjatan doa tadi. Dia memanjatkan doa kepada Allah karena apa? Ia ingin menunjukkan kalau dia adalah seorang hamba. Aku adalah seorang hamba yang harus mohon kepada Allah yang telah memerintahkan untuk memohon. Nah, lintasan-lintasan bahwasanya memberitahu Allah kalau kita punya hajat sudah enggak ada. Enggak ada. Inilah yang diinginkan oleh Imam bin Atha' al-Sakandari. Panjatkanlah doa sebanyak-banyaknya, akan tapi ingat, harus kamu sadari bahwasanya Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Allah sudah tahu segala permasalahanmu. Dan yakini bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk mengabulnya. Lalu tinggal apa yang tersisa? Yang tersisa di hatimu adalah ketulusan di dalam memanjatkan doa. Sehingga panjatan doamu adalah panjatan doa yang berkualitas, yaitu penghambaan kepada Allah. Penghambaan kepada Allah. Menyerahkan dirimu kepada Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang layak mendapatkan pengkabulan dari Allah yang disebutkan astajib lakum. Kemudian setelah itu lihat, difahami bahasanya istijabah dari Allah Subhanahu wa taala bisa saja seperti yang kita inginkan dalam panjatan doa. Dan bisa saja pengkabulan doa dari Allah adalah selain daripada itu di dunia, dan ada lagi pengkabulan doa itu adalah pemberian dari Allah nanti di akhirat. Kemudian di saat, kalau sudah punya pemahaman semacam ini, maka tidak akan dia berkeluh kesah dengan panjatan doanya yang tidak terlihat terkabul. Karena dia yakin bahasanya, kalau benar aku menghambakan diri kepada Allah, kalau aku benar memohon, dia pun yakin bahasanya Allah akan mengkabulnya. Astajib lakum. Nah, inilah ikhlas di dalam memanjatkan doa. Ikhlas di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Ikhlas di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan masuk wilayah su'ul adab. Jadi kalau kita memohon bukan karena memberitahu, ya Allah, aku ini fakir, ya Allah. Allah sudah tahu. Ya Allah, aku ini sakit. Allah sudah tahu. Akan tapi kenapa kita mengadu? Allah senang. Allah senang, kadang Allah memberikan ujian kepada hambanya agar mengadu kepada Allah. Agar semakin dekat kepada Allah. Antara syukur dengan pengaduan yang tulus kepada Allah. Dan panjatan doa termasuk dari bentuk tamarru', khudu', khusyuk. Bentuk daripada penghambaan kepada Allah, kekhusyuan kita kepada Allah, ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Innama yudzakkaru man yajuzu alaihi al-ighfalu wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmalu. Wallahu a'lam bis-shawab.